Halo rek, ya apa kabare? Kembali lagi di Cinema 22. Di video kali ini kita bakalan membahas alur cerita film terbaru bioskop yang berjudul Dune Part 2. Bagi yang belum nonton film pertamanya, saya sarankan untuk nonton terlebih dahulu yang sudah ada di channel lain agar kalian tidak kebingungan. Tapi tenang saja, di video ini saya usahakan untuk menjelaskan satu persatu. Di film keduanya masih menceritakan seorang pria dan kali ini berfokus kepada perjuangan seorang pria dalam menghadapi perang suci demi memperebutkan kekuasaan alam semesta. Bagaimana keseruannya? Yowis, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan diperlihatkan putri dari Kaisar Saddam bernama Irulan yang secara diam-diam membuat laporan jika kemungkinan Paul Atreides masih hidup setelah pembantaian yang dilakukan oleh Kaisar yang bekerja sama dengan bangsa Harkonnen. Sementara itu, Kaisar Saddam sendiri merasa resah karena ia takut jika jatuhnya keluarga Atreides bisa menjadi ancaman baginya. Scene kemudian berganti di markas Harkonnen. Pemimpin Harkonnen yang bernama Baron memberikan jabatan kepada ponakannya yang bernama Raban untuk melindungi rempah-rempah sekaligus membinasakan suku lokal planet yang disebut Arrakis, yaitu bangsa Fremen. Bagi yang belum tahu, rempah-rempah tersebut mempunyai fungsi yang membuat pemakainya menjadi sangat kuat dibandingkan manusia biasa. Sementara itu, tokoh utama kita yang bernama Paul kabur bersama ibunya yang bernama Lady Jessica setelah keluarganya dibantai habis oleh bangsa Harkonnen. Saat ini mereka berdua sedang bersama bangsa Fremen untuk menuju ke kediaman Fremen. Namun dalam perjalanan mereka mengalami masalah karena Harkonnen tiba-tiba datang dengan kendaraan super canggihnya untuk mencari keberadaan para Fremen. Tapi bangsa Fremen tak kehabisan akal. Mereka menggunakan alat bernama tamper untuk memanggil cacing besar Alaska yang bisa mencapai seukuran 400 meter. Sehingga pasukan Harkonnen segera naik ke bukit. Tapi tiba-tiba Fremen menembaki mereka dari kejauhan hingga Harkonnen tak punya waktu untuk membalas. Sedangkan Paul sendiri juga membantu dengan menghabisi satu pasukan. Setelah menghabisi para Harkonnen, Fremen segera mengambil cairan tubuh mereka karena langkanya air bersih. Kemudian mereka segera pergi ke markas sambil membawa tubuh bangsa Fremen bernama Jamis yang sudah Paul habisi saat duel agar bisa diterima oleh bangsa Fremen. Namun kedatangan Paul dan ibunya tidak disambut dengan baik karena banyak dari Fremen menganggap jika Paul dan ibunya adalah seorang mata-mata. Sedangkan yang lain percaya jika Paul adalah orang yang akan membawa bangsa Fremen menuju kebebasan yang disebut dengan lisan al-gaib. Pemimpin bangsa Fremen yang bernama Stilgar mencoba meyakinkan para tetua di sana jika Paul adalah orang yang ada di ramalan mereka selama ini. Para tetua masih tidak percaya jika Paul adalah orangnya, sehingga Stilgar sekuat tenaga meyakinkan mereka jika Paul adalah lisan al-gaib. Sementara itu, Lady Jessica diminta untuk menggantikan pendeta Fremen yang saat ini sudah sekarat. Dan jika Jessica tak mau, mereka tidak akan diterima di sana, sehingga Jessica tak ada pilihan lain selain menerimanya. Terlebih lagi mereka sudah tak ada tujuan lain. Jessica kemudian dipanggil oleh pendeta di sana dan ia pun diberi racun sebagai ritual. Racun tersebut sangat mematikan bagi laki-laki dan hanya orang terpilih saja yang mampu bertahan dari racun tersebut. Benar saja, Jessica langsung merasa sangat kesakitan dan sekuat tenaga agar bisa bertahan. Hingga akhirnya pendeta tahu jika saat ini Jessica sedang mengandung.
Di waktu yang sama, Stilgar dan anak buahnya mempercayai Paul adalah orang terpilih, sedangkan Chani dan kawan-kawannya tidak mempercayai hal seperti itu, serta mereka yakin jika bangsa Fremen bisa bebas tanpa bantuan siapapun, terutama dari orang luar. Tak lama kemudian terjadi perdebatan karena Jessica mampu bertahan dari racun, sehingga Stilgar yakin Paul adalah benar-benar orang terpilih. Sedangkan Chani masih belum percaya karena orang terpilih itu seharusnya adalah bangsa Fremen. Paul kemudian merasa sungkan dan mengatakan jika ia bukanlah orang terpilih dan ia sama sekali tak mencari kekuasaan dan ia hanya ingin mempelajari hidup sebagai seorang Fremen dan berperang melawan Harkonnen. Meskipun Paul mengatakan hal itu, nyatanya Stilgar masih tetap mengakui Paul adalah orang terpilih. Setelah itu Jessica akhirnya sadar dan racun yang ia minum membangkitkan kesadaran janinnya sehingga Jessica bisa berbicara dengan anaknya yang masih dalam kandungan. Jessica percaya jika bangsa Fremen harus diyakinkan terlebih dahulu tentang ramalan tersebut, terutama yang lemah terlebih dahulu. Semenjak perkataan Paul yang tak ingin kekuasaan, Chani pun mulai menghormatinya. Paul kemudian diminta untuk menyeberangi gurun pasir sebagai syarat awal untuk menjadi seorang bangsa Fremen. Tentu saja Stilgar tak lupa memperingatkan Paul akan bahayanya cacing besar Alaska. Perjalanan pun akhirnya dimulai hingga malam hari. Chani juga ada di sana membantu Paul melewati tantangan tersebut. Tak lupa Chani juga mengajari Paul beberapa cara hidup sebagai seorang Fremen. Lalu keesokan harinya bangsa Harkonnen kembali mencari keberadaan Fremen menggunakan kendaraan super canggihnya. Namun Fremen yang sudah hafal daerah tersebut langsung menyerang Harkonnen secara tiba-tiba, sehingga bangsa Harkonnen kesusahan untuk melawan. Tapi Fremen sendiri juga mengalami masalah karena pesawat Harkonnen yang mengacaukan strategi mereka. Hingga akhirnya Chani berhasil menembak jatuh pesawat Harkonnen. Setelah berhasil mengalahkan pasukan Harkonnen, semua pejuang Fremen di sana mulai menerima keberadaan Paul. Dilihat kemampuan bertarungnya yang sangat baik, sehingga Stilgar pun memberi julukan Paul sebagai Muad'Dib, yang artinya tikus gurun, membuat semua orang sangat senang akan keberadaan Paul. Muad'Dib is wise, and the Fedaykin is a fighter. Paul dan Chani kemudian berbincang satu sama lain. Stilgar juga ada di sana sedang menunggangi cacing besar Alaska. Paul bertanya-tanya apakah ia bisa menunggangi cacing besar tersebut, sedangkan yang bisa menungganginya hanyalah keturunan bangsa Fremen. Namun Chani mengatakan jika ia pasti bisa, dan pada akhirnya hubungan mereka semakin dekat dan mereka berdua pun jatuh cinta satu sama lain. Setelah itu mereka berdua menjalani hidup bersama dan juga berperang bersama melawan Harkonnen yang masih saja terus mencari keberadaan markas Fremen. Namun bangsa Fremen selalu berhasil mengalahkan Harkonnen. Di sisi lain, Rabban dipanggil oleh Baron karena kinerjanya yang kurang memuaskan, karena ia selalu gagal mencari keberadaan markas bangsa Fremen. Sehingga Baron mengancam Rabban untuk segera menjalankan misinya, karena jika gagal, Rabban akan dihabisi. Keesokan harinya, Paul mendapat penglihatan jika di masa depan jutaan orang akan tewas karena kelaparan akibat perang yang dimulai oleh Paul. Namun Chani mencoba menenangkannya. Setelah itu, tes terakhir bagi Paul sebelum menjadi seorang Fremen pun dijalankan. Kali ini Paul akan menunggangi cacing besar Alaska untuk pertama kalinya. Dan jika ia berhasil, maka Paul resmi menjadi bagian dari Fremen.
Dengan menggunakan alat tamper, Paul mulai memancing cacing besar Alaska untuk datang. Tak lama cacing pun datang dengan ukuran yang sangat besar daripada biasanya. Tapi tak ada kata mundur. Paul terus melanjutkan misinya untuk menunggangi cacing besar tersebut. Meskipun awalnya mengalami kesulitan, Paul akhirnya berhasil menunggangi cacing besar Alaska dengan sangat lancar. Kabar tersebut langsung didengar oleh pengikut Lady Jessica, sehingga mereka semakin percaya jika Paul adalah orang yang ada di ramalan, dan mereka segera menyebarkan berita tersebut ke semua orang agar percaya jika Paul adalah orang yang mereka tunggu selama ini. Jessica kemudian berniat untuk berangkat menuju markas Fremen yang ada di selatan, dan ia berniat untuk mengajak Paul agar bisa menunjukkan jika lisan al-gaib sudah datang. Namun Paul menolak permintaan ibunya, karena jika ia ke selatan maka perang suci akan terjadi, sedangkan berdasarkan penglihatannya jutaan orang akan mati kelaparan jika terjadi perang yang ia mulai. Pada akhirnya, Jessica bersama pengikutnya mulai berangkat ke selatan menunggangi cacing besar Alaska, dan dalam perjalanannya mereka sempat terhalang oleh badai pasir yang sangat dahsyat. Badai itulah yang membuat Harkonnen susah mengakses bangsa Fremen yang ada di selatan karena adanya badai dan wilayahnya yang sangat gersang. Setelah itu, bangsa Fremen mulai melakukan penyerangan dengan menghancurkan tempat yang menyimpan sebagian besar rempah-rempah yang dimiliki oleh bangsa Harkonnen. Rabban bersama pasukannya bergegas mencari keberadaan Fremen yang ada di sebuah bukit. Karena tak kunjung menemukan Fremen, Rabban yang emosi langsung menembaki bukit tersebut, sehingga penglihatan mereka menjadi sangat terbatas. Saat Rabban dan pasukannya turun, dengan cepat Fremen langsung menghabisi Harkonnen tanpa membalas, membuat pasukan Harkonnen kewalahan dan memutuskan untuk mundur. Setelah itu, kita diperlihatkan keponakan dari Baron yang bernama Feyd-Rautha, yang dikenal sangat kejam. Bertepatan dengan ulang tahunnya, Baron mengadakan pesta gladiator dan Rautha akan bertarung melawan 3 keturunan terakhir keluarga Atreides. Pertarungan pun akhirnya dimulai. Rautha berhasil mengalahkan 2 orang Atreides dengan mudah. Namun 1 orang berhasil bertahan melawan Rautha, hingga akhirnya ia mati di tangan Rautha. Di sisi lain, Irulan akhirnya tahu jika dalang pembantaian keluarga Atreides adalah ayahnya sendiri, yaitu Kaisar, yang dihasut oleh pendeta Kaisar bernama Gaius Mohiam. Karena ayah Paul sekaligus pemimpin keluarga Atreides sangat disukai banyak orang, sehingga hal itu bisa menjadi ancaman bagi Kaisar. Rautha kemudian diangkat menjadi pengganti Rabban yang mempunyai misi untuk menguasai planet Arrakis dan mengambil seluruh rempah-rempah, serta dijanjikan kekuasaan sebagai seorang kaisar. Malamnya saat perayaan, Rautha didatangi oleh anggota Bene Gesserit untuk dihamili oleh Rautha. Jaga-jaga jika keturunan Paul sudah tidak ada yang selamat. Bangsa Fremen saat ini kembali diserang, namun lagi-lagi mereka berhasil menghancurkan kendaraan canggih milik musuh. Ternyata pasukan itu bukanlah Harkonnen, melainkan para penyelundup. Dan di sana ada mentor lama Paul yang bernama Garny. Mereka akhirnya tidak menghabisi Garny dan pasukannya, malahan Paul merekrut Garny untuk bergabung dengan Fremen. Tahu jika perang terus berlanjut, Garny mengajak Paul untuk ke sebuah tempat rahasia milik keluarga Atreides, yang ternyata di dalamnya berisi banyak bom nuklir, membuat Chani resah jika Paul terhasut untuk berperang.
Lady Jessica akhirnya sampai di tempat ritual. Jessica mengambil air racun yang merupakan racun dari cacing Alaska yang masih berukuran kecil. Racun tersebut pun diambil dan sengaja disiapkan untuk Paul. Paul kembali mendapat penglihatan jika Chani terkena efek samping dari bom atom milik keluarganya. Dan Paul yang panik segera mengecek keberadaan Chani yang masih baik-baik saja. Tapi sayangnya pasukan Harkonnen yang dipimpin oleh Rauta berhasil menghancurkan markas Fremen yang ada di utara. Raben tak terima jika ia digantikan, hingga akhirnya Rauta menghajarnya dan Raben dipaksa untuk mencium kakinya karena sebelumnya sudah mempermalukan nama keluarga karena gagal melindungi tempat rempah-rempah. Serangan Harkonnen membuat banyak bangsa Fremen luka berat dan juga tewas, sehingga mereka mau tak mau harus ke selatan agar bisa selamat. Sedangkan Paul masih ragu karena takut jika perang suci benar-benar terjadi. Stilgar ingin Paul memimpin Fremen, namun Paul menolak. Semua orang mencoba membujuk Paul untuk ikut ke selatan karena Paul sudah dianggap sebagai pemimpin. Chani kemudian kembali membujuk Paul, namun Paul masih tak mau karena jika perang suci terjadi, maka ia akan kehilangan Chani. Namun Chani mencoba meyakinkan Paul jika ia akan selalu bersamanya. Markas Fremen yang ada di utara akhirnya sudah dihancurkan dan Harkonnen sudah menguasai wilayah tersebut untuk mengambil rempah-rempahnya. Pada akhirnya Paul mau untuk ikut ke selatan bersama bangsa Fremen lainnya dengan menunggangi cacing besar Alaska. Paul sempat mampir ke tempat ritual yang sama seperti ibunya, dan di sana ia meminum racunnya, membuat Paul tak sadarkan diri selama beberapa jam. Chani yang ada di sana mencoba membantu menyadarkan Paul hingga akhirnya Paul kembali sadar. Namun Chani menamparnya karena ia sudah meminum racun tersebut sehingga membahayakan nyawanya. Paul kemudian menceritakan apa yang ia lihat di bawah alam sadarnya kepada ibunya. Paul mengaku jika ia melihat masa lalu dan masa depan, serta ia tahu jika Baron adalah kakeknya. Sekaligus Paul bisa mengetahui tujuan adiknya untuk hidup yang masih ada dalam kandungan. Singkat cerita, Paul akhirnya sampai di selatan. Semua mata tertuju kepada Paul. Saat di dalam, semua orang sudah menunggu kedatangannya. Namun, Paul yang baru saja datang diminta untuk menghabisi Stilgar agar ia menjadi pemimpin selanjutnya. Namun ia menolak secara mentah-mentah karena ia tak mau menghabisi pejuang hebat seperti Stilgar. Dan ia malah menantang semua orang di sana jika tak ada satupun dari mereka yang bisa mengalahkannya. Membuat semua bangsa Fremen Selatan sangat marah. Namun dengan kekuatannya, Paul membongkar identitas salah satu Fremen sehingga sangat detail. Hingga akhirnya membuat semua Fremen percaya jika Paul adalah orang yang sudah diramalkan atau lisan al-gaib. Dan secara tidak langsung, Paul sudah menjadi pemimpin semua bangsa Fremen. Paul kemudian menantang Kaisar Saddam dengan mengirimkannya sebuah surat, sehingga Kaisar yang membaca surat tersebut segera menuju Arrakis bersama anaknya, serta pasukan terbaik mereka yang disebut dengan Saudakar. Setelah itu, Kaisar menginterogasi Baron yang tak kunjung menguasai wilayah selatan. Namun Baron mengaku jika wilayah selatan mustahil untuk ditaklukkan karena wilayahnya yang sangat ekstrim serta tak bisa dihuni. Namun melihat keadaan Fremen yang baik-baik saja, Kaisar tak percaya dan menghancurkan alat bantu Baron yang membuatnya tak berdaya. Tapi tanpa Kaisar sadari, bangsa Fremen dalam jumlah yang sangat banyak sudah bersiap-siap untuk menyerang. Mereka menunggu datangnya badai karena perisai tak bisa bertahan di tengah badai. Dirasa waktunya pas, Fremen meluncurkan bom milik Atreides dan berhasil menghancurkan sistem pertahanan Saudakar.
Dengan menunggangi cacing besar Alaska, bangsa Fremen berhasil membantai pasukan Saudakar, membuat Saudakar tak ada kesempatan untuk membalas. Pasukan Saudakar dibuat kewalahan karena bangsa Fremen yang sangat terlatih di medan tersebut. Setelah itu, Fremen berhasil menembus markas Harkonnen. Paul yang ada di sana segera menghabisi kakeknya, yaitu Baron. Setelah itu, Kaisar dibawa ke ruang utama. Perang berlanjut sampai malam hari antara Saudakar dan Fremen, sedangkan Garny membalaskan dendamnya dengan menghabisi Rabban. Setelah semua berkumpul, keluarga besar Kaisar datang untuk membantu. Namun Garny memperingatkan mereka, jika mereka menyerang, maka seluruh rempah-rempah akan dihancurkan oleh Paul. Paul juga berniat untuk menikahi Irulan agar bisa mengambil kekuasaan Kaisar. Tentu saja hal itu didengar oleh Chani yang ada di sana, membuat Chani merasa dihianati. Kaisar sendiri mengaku jika ia menghabisi ayah Paul karena ayahnya yang terlalu lemah saat menjadi pemimpin. Paul meminta Kaisar menyerah atau ia bisa mengirim pasukan terbaiknya untuk berduel dengannya. Rauta yang mendengar kemudian menawarkan diri untuk melawan Paul. Pertarungan kemudian dimulai. Mereka berdua bertarung dengan sangat sengit. Namun sayang, Paul tertusuk oleh Rauta. Tapi meskipun terluka parah, Paul akhirnya mampu mengalahkan Rauta. Setelah itu, Kaisar pun berlutut dan mencium tangan Paul. Chani yang marah dengan Paul pun segera pergi dari sana dengan memanggil cacing besar Alaska. Sedangkan bangsa Fremen dibawa oleh Paul menuju tempat yang disebut mereka sebagai surga. Sementara itu, Jessica menyadari jika semua itu adalah awal mula dari Perang Suci. Setelah itu, film pun berakhir. Itulah guys alur cerita film Dune Part 2. Bagaimana? Seru bukan? Tapi sayangnya filmnya masih harus berlanjut ke film yang ketiga, dan kita harus menunggu lebih lama lagi untuk mengetahui akhir dari kisah Paul Atreides. Untuk kalian yang suka channel alur cerita film, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Untuk kritik, saran, dan lain-lain, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton, sekian dan sampai jumpa.